Saudara, kita akan masuk dalam pengadilan yang terakhir, pengadilan tahta putih besar. Ini pengadilan terakhir dari 5 pengadilan yang kita bahas. Yang pertama, pengadilan orang percaya, yaitu bema Kristus. Setelah rapture, langsung kita diadili, ini orang yang percaya Yesus. Kemudian yang kedua, pengadilan Israel, setelah kedatangan Kristus kedua kali, second coming, baru masuk pengadilan Israel, lalu pengadilan bangsa-bangsa. Setelah itu pengadilan malaikat, dan terakhir pengadilan tahta putih besar. Itu 5 pengadilan di masa mendatang. Pengadilan tahta putih besar disebutkan dalam Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 11a dan 12. Pengadilan tahta putih ini disebut pengadilan terakhir. Waktunya, jelas waktu terjadinya adalah sesudah kerajaan 1000 tahun. Jadi sesudah kerajaan 1000 tahun berakhir, Wahyu 20 ayat 10. Saya perlihatkan lagi untuk skema besar ini. Jadi sesudah kerajaan 1000 tahun, pengadilan malaikat, lalu disusul dengan pengadilan tahta putih besar. Di sini posisinya. Kita melihat waktu pengadilan setelah kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 10. Pengadilan ini menyusul pemberontakan setan yang sia-sia di penghujung kerajaan 1000 tahun. Lalu kita bicara tentang tempat. Tempat pengadilan ini adalah di satu tempat di antara sorga dan dunia, di depan tahta putih besar, sebagaimana yang dicatat dalam Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 20 ayat 11. Kita melihat hakimnya. Berdasarkan data dalam Wahyu 10 ayat 11, itu sang hakim dalam pengadilan ini adalah Dia yang duduk di atas tahta putih yang besar. Konteksnya yakni Wahyu 21 ayat 5 memperlihatkan bahwa Ia yang duduk di atas tahta itu berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Matius 21 ayat 6. Artinya Dia yang duduk di atas tahta putih yang besar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 8. Di dalam Yohanes 5 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak," yaitu Yesus Kristus. Lalu kita melihat yang dihakimi. Wahyu 20 ayat 12 menyatakan bahwa mereka yang dihakimi adalah orang-orang mati sepanjang zaman yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, dan satu-satunya yang belum diadili ialah orang mati yang sesat, yang tidak beriman atau yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka. Orang-orang sesat ini, orang-orang tidak percaya ini yang dihakimi di pengadilan terakhir atau tahta putih besar. Kita melihat dasar pengadilan. Dasar pengadilan ini bukannya keselamatan, melainkan kejahatan-kejahatan orang-orang berdosa dinyatakan, dan hukuman mati yang kedua dijatuhkan kepada mereka.
Artinya, kenapa mereka tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama? Ini merupakan alasan bagi eksekusi dari keterpisahan abadi mereka dari Allah. Poin keselamatan tidak disinggung di sini. Sekali lagi saya ulangi, di pengadilan terakhir tahta putih besar, poin keselamatan tidak disinggung di sini, tetapi hanya kualitas perbuatan dosa masing-masing. Itulah yang dihakimi. Ternyata ada tingkat hukuman bagi orang-orang sesat dan tidak beriman. Silakan perhatikan Lukas 12 ayat 4, ayat 7 dan ayat 48. Mati yang kedua ini dialami semua dan bersifat pemisahan dari Allah selama-lamanya. Lalu kita melihat hasilnya, ini yang terakhir. Hasilnya jelas dinyatakan dalam Wahyu 20 ayat 15. Kawan-kawan silakan baca di sana. Yaitu pencampakan ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan tak terpadamkan untuk selama-lamanya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 15. Demikianlah pengadilan-pengadilan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sesuai dengan program yang ditentukan oleh Allah. Pengadilan-pengadilan itu pasti, karenanya kepastian akan kebangkitan tubuh tidak mungkin dihindari. Sehingga jelas pengadilan tunggal dan massal terhadap seluruh manusia itu tidak ada. Sekali lagi saya ulangi. Sehingga jelas pengadilan tunggal dan massal terhadap seluruh manusia itu tidak ada. Ini sudah jelas. 5 pengadilan yang kita sudah bahas. Pertama, pengadilan orang percaya, tata bema, pengadilan Israel, pengadilan bangsa-bangsa, pengadilan malaikat yang jatuh, dan terakhir ini kita bahas pengadilan tahta putih besar atau pengadilan terakhir. Demikian sesi kita di pengadilan-pengadilan di masa yang akan datang. Mari kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena ingat, kita semua akan menghadap pengadilan ini. Jika engkau percaya kepada Yesus Kristus hari ini sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadimu, kamu akan diadili di tahta pengadilan Kristus. Bukan berbicara selamat atau tidak, tetapi kamu menerima mahkota atau pahala. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan menerima bagian di tahta putih besar. Untuk orang yang sesat, untuk orang-orang yang memberontak, untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan dihakimi di tahta putih besar atau pengadilan terakhir. Judgment Day akan menanti setiap masing-masing orang pun. Jadi kita bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan diri dan kehidupan kita. Mari, selama kesempatan masih ada, jantung masih berdenyut, mari percaya Yesus. Undang Dia menjadi Tuhan dan Raja atas hidupmu. Tolong kamu berdoa, jika kamu sungguh-sungguh percaya hari ini, berdoa dalam hati, undang Yesus masuk dalam hati dan hidupmu. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya dalam hidupmu, yang pemegang kendali dalam hidup kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.